は安順若敵は天地入れざる朝敵ぞ敵の大将たる者は五根無双の英雄でHari Selasa, 7 November 1942, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang pun pecah. Perang meletus setelah seorang kompetei, polisi militer Jepang bernama Hayashi bersimbah darah usai ditikam dengan tombak oleh pengawal Teungku Abdul Jalil, Kompleks Dayah Chot Plieng, Bayu, Leok Sumawe, Aceh. Sebelum mengutus Hayashi, Jepang mulai menaruh curiga dengan gerak-gerik Teungku Abdul Jalil. Sebabnya, Juli 1942, ulama Aceh itu bersama 400 pengikutnya mengadakan konsiasi di Kompleks Dayah Chot Plieng. Dalam pertemuan itu mereka bersumpah untuk melawan dengan tekad fisabilillah bila datang serangan dari tentara Jepang. Setelah kabar tentang pertemuan itu merebak, kecurigaan Jepang mulai meningkat. Alhasil, Jepang pun mulai melakukan pendekatan dengan Teungku Abdul Jalil. Pemanggilan bertingkat terhadap Teungku Abdul Jalil dilakukan kompetei di Leok Sumawe, Sigli, hingga komandan kompetei Aceh. Namun ulama itu tetap tak menyahut. Tak berhasil melalui pejabat, Jepang masuk melalui jalur pendekatan ulama dan Ulen Balang. Jepang lalu mengutus Ulen Balang seperti Teungku Mahmud dan Abdul Aziz. Sedangkan ulama yang dikirim Jepang adalah Teungku Haji Hasan Krueng Kale, guru Teungku Abdul Jalil. Hubungan ulama Aceh seperti Teungku Haji Hasan Krueng Kale dengan Jepang memang terjalin baik. Hal ini dikarenakan saat awal mula masuknya Jepang ke Aceh sebenarnya sudah ditunggu dan dipersiapkan oleh sekelompok masyarakat yang dipelopori Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA yang dipimpin Teungku Daud Beuren. Bahkan pada 7 Januari 1942, PUSA mengirim 7 orang Aceh ke Pulau Pinang untuk menemui pihak Jepang. Kala itu Jepang turut melatih sejumlah orang Aceh untuk menjadi tentara bertujuan mengusir Belanda. Meski sudah dilakukan pendekatan terhadap melalui gurunya, Teungku Abdul Jalil tetap bergeming. Semua usaha yang dilakukan Jepang berakhir sia-sia. Hingga kemudian Hayashi mendatangi kompleks Dayah Chot Plieng di Bayu, Leok Sumawe. Dengan terlukanya Hayashi, perang rakyat Aceh dengan Jepang pun pecah. Akibat penikaman Hayashi, Jepang kemudian mengerahkan pasukan bersenjata lengkap di Biureuen, Loksukon, dan Leok Sumawe. Hari itu, penyerangan Jepang dari Dayah Chot Plieng berlangsung mulai pukul 12 hingga pukul 16. Usai penyerangan itu, Muhammad Ibrahim menulis Jepang membakar habis semua bangunan Dayah Chot Plieng, masjid dan 11 rumah rakyat yang berdekatan dengannya, termasuk rumah Teungku Abdul Jalil. Dalam pertempuran itu, setidaknya 86 syuhada pengikut Teungku Abdul Jalil syahid. Sementara sang ulama itu bergerak ke Masjid Raya Kambok, Kecamatan Meura Mulia, Leok Sumawe. Pada 8 November 1942 di tempat itu, perang kembali meletus dan menewaskan 4 pengikut Teungku Abdul Jalil, ulama, beserta pengikutnya. Itu lalu bergeser ke Menasah Blang Buloh. Di sana, pada 10 November 1942, pertempuran dahsyat terjadi sesudah Teungku Abdul Jalil dan pengikutnya melaksanakan sholat Jumat. Dalam peperangan itu, Teungku Abdul Jalil syahid pukul 6 setelah berjuang mempertahankan agama dan tanah air. Jenazahnya dibawa ke Leok Sumawe dan dimakamkan di kompleks Dayah Chot Plieng, Bayu. Selama perang Bayu, 109 orang pengikut Teungku Abdul Jalil wafat dan 5 orang ditahan Jepang. Sementara dari pihak Jepang tidak diperoleh data jumlah tentara yang tewas akibat perang tersebut. Setelah perlawanan Teungku Abdul Jalil pada tahun 1942, perlawanan terhadap Jepang kemudian juga terjadi di daerah lain, misalnya di Pandrah, Biruwen pada awal tahun 1945. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.